Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat Nusantara Mengaji yang cinta Al-Quran, alhamdulillah kali ini kita bertemu kembali dalam acara obrolan seputar Al-Quran. Sahabat Nusantara Mengaji yang cinta Al-Quran, alhamdulillah kita telah bersama dengan bulan Ramadan. Selalu kita senandungkan marhaban ya Ramadan. Nah, menarik sekali kita akan bincang-bincang atau obrol-obrol tentang seputar Ramadan. Nah, di tengah kita telah hadir narasumber. Beliau adalah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Khotibul Umam Sarjana Quran. Beliau adalah Imam Besar Masjid Al-Azkar Jakarta Selatan. Mari kita temui beliau. Kiai, dalil yang mudah kita dengar ketika di bulan Ramadan adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai kira-kira. Nah, di sana ada kewajiban perintah berpuasa secara umum bagi orang Islam, terutama orang yang beriman dalam hal ini. Nah, cuma yang menarik mungkin yang perlu kita lihat, di berbagai daerah biasanya punya kekhasan dan keunikan ketika menyambut atau melaksanakan ibadah-ibadah selama di bulan Ramadan. Ini bagaimana menurut pandangan Kiai? Ya, Ramadan itu waktu yang punya nilai lebih. Kalau kewajiban yang terkait secara melekat dengan bulan Ramadan tentunya puasa. Okay. Akan tetapi Ramadan itu tergantung kita mengisinya. Diisi dengan berbagai kebaikan apapun, ya itu akan menambah nilai Ramadan. Menambah nilai ya? Menambah nilai Ramadan. Kalau Ramadan diisi dengan puasa ya itu sudah lumrah. Sudah lumrah. Oke. Gak ada istimewa, ya biasa lah itu Ramadan puasa. Karena sudah kewajiban. Tapi Ramadan diisi dengan kebaikan-kebaikan itu yang di luar puasa, itulah yang nilainya akan lebih. Dan untuk itu masing-masing tempat, masing-masing daerah itu punya keunikannya masing-masing, punya ukuran kebaikan yang berbeda-beda. Iya. Maka jangan heran kemudian kalau Ramadan itu setiap kita di satu daerah kita akan menemukan keunikannya sendiri. Di daerah lain juga begitu, di satu negara kita mendapatkan keunikannya sendiri, dan itu tidak bisa digeneralisir bahwa kebaikan di bulan Ramadan itu ya harus satu wajah saja, itu tidak bisa. Kebaikan dalam pengertian amal soleh ini ya, secara umum. Soleh. Mungkin kayak bisa contohin di daerah tertentu, misalkan bentuk kegiatan kebaikannya seperti apa itu? Ya, yang paling umum kita sorot di Indonesia lah pada umum. Kalau di Arab mungkin malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan bagi orang Arab itu tugasnya cukup mudah. Kenapa ya? Malaikat itu cukup menjaga di pintu masjid, sudah ketemu semuanya. Iya. Jadi si A datang, si B datang, itu mulai tanggal 1 sampai akhir. Semakin akhir itu semakin padat. Di Masjidil Haram ini maksudnya? Masjidil Haram, masjid-masjid yang manapun itu semakin padat. Jadi tugas malaikat di sana itu nggak begitu berat lah. Dia cukup jaga di pintu masjid. Di Indonesia ini beda. Jadi kalau malaikat Arab kok ditugaskan di Indonesia, dia harus belajar dulu sama malaikat Indonesia. Gitu ya. Lah kok bisa ya? Bedanya di mana sih? Jadi malaikat yang ditugaskan di Indonesia itu awal Ramadan, memang dia jaga di pintu masjid. Iya. Awal Ramadan, ketemu semuanya ya, Parman, Parmin, semuanya ikut raweh, ikut
ketemu sama Bu Khadijah, Bu Iya, Sukiyah, semuanya Bu Poniman ketemu di masjid awal Ramadan. Awal Ramadan. Hmm. 1 minggu berikutnya itu sudah mulai. Aha. Loh, si A absen, ini absen, jadi mulai Iya. kita bingung. Tapi mau dinilai kebaikannya kurang juga nggak berani juga. Jangan-jangan dia melakukan kebaikan di tempat lain. Karena kebaikan itu kan adanya di mana-mana. Dan dimanapun di bulan Ramadan itu orang melakukan satu kebaikan, dia dinilai akan menambah nilai Ramadannya. Jadi tidak selalu harus dikerjakan di masjid. Untuk Indonesia. Keunikannya memang begitu. Iya. Jadi mulai minggu-minggu kedua, ketiga itu ibu-ibu kita ini sudah mulai menebarkan kebaikan di mal-mal. Oh, di mal-mal. Menebarkan kebaikan di situ. Ada kebaikan di situ. Ada rahmatnya Allah di situ. Loh, kok bisa? Kok bisa ya di mall ada kebaikan nih? Gimana nih? Bagaimana tidak? Di mal di situ banyak pedagang. Pedagang itu juga punya keluarga. Iya. Ketika dia berdagang dengan kejujurannya, berdagang dengan menyenangkan orang, di situ kan bahkan sampai ada hadis ke dagang yang bagus. Itu sama seperti haji yang mabrur. Oh gitu ya. Dagang yang bagus Yang sama tidak ada unsur horornya, Iya. itu sama seperti haji yang mabrur. Insya Allah. Iya. Ada nilai kebaikan di situ. Nah, ibu-ibu ikut menyukseskan itu. Ya mulai belanja baju untuk anaknya, belanja untuk suaminya, belanja untuk macam-macam itu. Yang dagang juga mendapatkan keuntungan, terus kemudian dia bisa memberikan rahmat kepada keluarganya dan seterusnya, akan menyebar kebaikan itu. Itu dilakukan di bulan Ramadan, tentu nilai Ramadannya juga berbeda. Oh gitu. Nah, itu keunikan Ramadan. Jadi nggak bisa disamakan di satu daerah. Ini belum lagi kalau sudah minggu-minggu terakhir. Di malaikat tidak sekedar jaga di mall, masjid juga iya, yang di masjid tinggal separuh. Ya. Di mall-mall juga iya. Yang berikutnya ini mulai dijaga di terminal-terminal. Oh gitu ya. Oh ada malaikat terminal ini kayaknya. Iya. Mulai antri tiket dan lain sebagainya. Iya. Menyiapkan untuk mudik, untuk silaturahim, untuk bertemu keluarga, luar biasa. Yang ini hanya milik Indonesia. Indonesia ya. Oke. Apa ada kebaikan? Itu ada nilai kebaikan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi kalau saya melihatnya ya inilah salah satu keunikan keragaman orang mengisi Ramadan dengan berbagai kebaikan-kebaikan yang tidak harus diseragamkan. Nah, jadi memang kita juga baru tahu nih Kiai, bahwa yang namanya kebaikan dalam konteks kehidupan keagamaan di Indonesia nggak kayak di Arab. Di Arab malaikatnya mudah kerjanya, cuma di masjid. Di Indonesia ternyata kebaikan itu tidak hanya di masjid, di mall iya, di terminal iya, karena tradisi tadi. Tradisi berbelanja dengan cara yang baik, kemudian mudik. Nah sebenarnya inti pesannya apa ini Kiai? Untuk masalah tradisi kehidupan keagamaan khusus bulan Ramadan di Indonesia. Kebaikan Ramadan ya sama, kebaikan Ramadan di Arab memang baiknya seperti itu. Di Indonesia baiknya seperti ini. Ini sudah menjadi model keberagaman kita mengisi Ramadan. Kita harus robah itu juga tidak pas. Karena di tempat lain tidak dikenal tradisi halal bihalal, benar. silaturahim, tidak dikenal. Jadi tidak ada kebutuhan untuk mudik. Tidak ada kebutuhan. Mudik ini memang pekerjaan mubah, tapi karena ada niatan yang bagus, dia bisa bernilai ibadah. Iya. Dan seterusnya. Lah kalau di Arab nggak ada acara halal bihalal ya nggak perlu itu kan. Nah, di tempat kita yang mau didatangi itu sudah menyiapkan diri dengan membuat persiapan suguhan luar biasa itu. Kalau kemudian didatangi, kalau kemudian di stop, ini nggak efektif ini Ramadan, jadi nggak full. Ibadah Ramadan itu tidak harus di masjid. Saya memahami gini, Lailatul Qadar itu waktu, bukan tempat.
Jadi ngisi Lailatul Qadar itu tidak harus di satu tempat. Waktu di mana Lailatul Qadar berlangsung itu akan terjadi di seluruh ruangan bawah kolong langit itu terjadi. Artinya apa? Orang yang sedang di pasar, kalau pas Lailatul Qadar dia berjualan dengan baik, maka dia akan mendapatkan khairum min alfi syahr. Iya. Orang yang sedang di masjid, yang sedang rukuk, sedang sujud, sedang zikir, baca Quran dan seterusnya, kalau pas dapat Lailatul Qadar ya khairum min alfi syahr. Jadi itu waktu, maka tidak boleh dibatasi. Lailatul Qadar harus kita jaga di masjid, tidak. Dimanapun pokoknya semua tempat, semua kesempatan kalau dia pas melakukan satu kebaikan dan mendapat bersamaan dengan waktu lalu dia dapat khairum syahr. Artinya kapan dan dimanapun berbuatlah kebaikan. Ada Lailatul Qadar di Ramadan, jangan khawatir. Apapun profesi, ada momentum untuk ketemu Lailatul Qadar. Yang penting caranya kebaikan. Jaga kebaikan. Baik Yai, luar biasa. Terima kasih pencerahannya. Dan sahabat Nusantara Mengaji, Masya Allah luar biasa pencerahan dari Pak Kiai kita. Dan sampai bertemu kembali di episode yang akan datang. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.